Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Nah, kita lanjut dengan bab pertidaksamaan. Untuk teori dari pertidaksamaan bisa kalian lihat di playlist yang saya tampilkan di pojok kanan atas tentang pertidaksamaan. Nah, nomor satu adalah pertidaksamaan linier. Di sini ada bentuk pecahan. Nah, biasanya kita tuh lebih mudah kalau kita menyelesaikannya dalam bentuk bilangan bulat. Oleh karena itu, supaya ini menjadi bulat, maka kita kalikan dengan KPK penyebutnya. Jadi sini penyebutnya ada 2, ada 3, ada 3 gitu kan. Nah, kalau gitu berarti KPK-nya adalah 6. Kalau KPK-nya 6 berarti pertidaksamaan ini kedua ruas kita kalikan dengan 6 ya. Kalau kita kalikan dengan 6 maka jadinya 6 bagi 2 berarti di sini 3. 3 kali X min 4 ditambah 3 kali 6 berarti 18 ditambah sepertiga kali 6 berarti di sini 2X kurang dari lebih dari ya. 6 dibagi 3 berarti di sini 2. 2 kali 2X plus 1. Kemudian yang ini kita kalikan berarti 3X min 12 ditambah 18 ditambah 2X lebih dari 4X ya. Kita kalikan distributif 4X plus 2. Kemudian 3X ditambah 2X berarti di sini 5X. Min 12 ditambah 18 berarti plus 6. Lebih dari 4X plus 2. Nah, yang X ngumpul sesama X berarti di sini 5X. 4X-nya pindah jadi min berarti min 4X. Lebih dari 2. 6-nya pindah ke ruas kanan berarti menjadi min 6. Nah, 5X dikurangi 4X berarti di sini X-nya lebih dari min 4. Berarti jawabannya adalah yang C. Tuh. Nah, untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 masih tentang pertidaksamaan linier. Nah, cuma bedanya di sini ada 2 tanda. Ada 2 tanda ya, karena di sini 2X kurang dari X plus 8 kurang dari 3X min 2. Maka caranya di sini kita kerjakan satu-satu tandanya. Ini yang pertama dan ini adalah yang kedua. Berarti saya tuliskan di sini 2X kurang dari X plus 8 dan yang satunya adalah X plus 8 kurang dari 3X min 2. Nah, menyelesaikan bentuk pertidaksamaan linier berarti X-nya ngumpul sesama X. Berarti sini 2X min X kurang dari 8. 2X dikurangi X berarti X ya. X-nya kurang dari 8. Ya, sebelah sini. X, 3X-nya pindah ke kiri jadi min berarti min 3X kurang dari min 2. 8-nya pindah ke ruas kanan menjadi min 8. X dikurangi 3X berarti min 2X kurang dari min 10. Berarti X-nya min 10 dibagi dengan min 2. Nah, bagaimana jika kita membagi dengan negatif? Kalau membagi dengan negatif berarti tandanya dibalik. Kalau begitu berarti X-nya lebih dari 5. Nah, tadi di sini adalah 2 tanda gitu ya. Maka penyelesaiannya adalah irisan dari yang pertama dan yang kedua. Jadi yang pertama di sini ada 8. Kalau kurang dari berarti kemana? Ke kiri. Nah, yang satunya 5. 5 itu kan posisinya ini kan sebelah kirinya 8 kan, gitu kan? Urutannya pada garis bilangan gitu. Nah, kalau lebih dari berarti ke kanan. Nah, yang diinginkan irisan, berarti yang mendapatkan 2 garis. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti di sini 5 kurang dari X kurang dari 8. Nah, kita cari mana 5 kurang dari X kurang dari 8, berarti yang D. Tuh. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Kita cocokkan jawaban kalian. Soal nomor 3, di sini ada X kuadrat min 5X plus 8 kali X plus 2 kurang dari 0. Nah, ini adalah masuk bentuk pertidaksamaan.
pangkat tinggi. Kalau bentuk pertidaksamaan pangkat tinggi berarti kita faktorkan dulu, kita cari pembuat nolnya. Nah, kita mau memfaktorkan X kuadrat min 5X plus 6. Faktornya berapa? Berarti sini kita membuat 2 buah kurung gitu ya. Yang X plus 2 tetap. Kita cari 2 buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 6. Kalau ditambahkan hasilnya min 5. Berapa? Kalau dikalikan 6 ditambahkan min 5. Berarti di sini adalah min 3 min 2 ya. Gitu ya. Berarti X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 2. Pembuat nolnya kalau negatif jadi positif gitu ya. Nah, selanjutnya kita uji di garis bilangan. Ya, kita urutkan dari yang terkecil dulu. Berarti di sini min 2, 2 sama 3. Urut dari kecil ke besar. Nah, bulatannya lubang apa tutup? Bulatannya adalah lubang. Kenapa lubang? Karena di sini nggak ada tanda sama dengan, gitu ya. Kalau nggak ada tanda sama dengan, biarkan lubang. Kalau lubang artinya apa? Tidak masuk himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita mau uji tanda. Uji tanda kita bisa menggunakan angka 0. Kenapa kita gunakan angka 0? Karena ngitungnya lebih mudah, gitu kan. Kalau misalkan 0 dikurangi 3, maka hasilnya adalah negatif. 0 kurangi 2, negatif. 0 tambah 2, positif. Kan tinggal gitu ya. Min kali min, plus kali plus plus. Berarti 0, 0 posisinya di sini kan, tadi plus. Nah, karena semuanya pangkat 1, maka ganti ruang, ganti tanda. Berarti di sini plus, yang sini min, plus, kemudian min lagi. Nah, kemudian yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti bertanda apa? Bertanda negatif. Kalau negatif berarti cari yang bertanda negatif ini. Nah, bagaimana kita menuliskannya? Kalau ini di kirinya min 2 berarti X-nya kurang dari min 2. Atau 2 kurang dari X kurang dari 3. Tuh. Oke, kalau masih kurang paham, kalian bisa dilihat ya di teori pertidaksamaan bilangan berpangkat tinggi. Kemudian ini ya yang cocok jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 di sini sudah difaktorkan. Nah, sudah difaktorkan, berarti kita nggak usah memfaktorkan. Cuma bedanya, kalau tadi pangkatnya 1-1 ya, sekarang ada pangkat 1, ada pangkat 2, ada pangkat 3. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Kalau bentuknya seperti ini, maka jika pangkatnya itu genap, ya, kalau pangkatnya genap, maka tandanya tetap. Nah, kalau ada pangkatnya ganjil, maka nanti tandanya ganti. Jadi genap tetap, ganjil ganti. Sekarang kita cari pembuat nolnya di sini. Berarti X-nya sama dengan, kalau plus jadi min, 2-nya asalnya kali, berarti pindah jadi bagi. Atau X-nya sama dengan, kalau min jadi plus, atau X-nya sama dengan 5. Nah, kita gambar di garis bilangan urut dari yang kecil sampai yang besar. Berarti min 3/2, kemudian 3, kemudian 5. Kita ngujinya lebih mudah jika angka 0. Misalkan mau angka 7 boleh. Asalkan dia bukan merupakan batas, boleh buat nguji. Kenapa kita ambil yang 0? Karena hitungnya gampang gitu ya. Nah, 0 kalau saya masukkan ke sini ya, kalau masukkan ke situ berarti 0-nya ketemu positif. 0 dikurangi 3 kan negatif, dikuadratkan jadi positif. 5 dikurangi 0 positif gitu ya. Jadi positif kali positif kali positif, hasilnya adalah positif. 0 posisinya di sini. Nah, 3 kita lihat. 3 di sini adalah pembuat 0 yang ini kan, pangkatnya genap. Kalau genap berarti apa? Kalau genap tandanya tetap. Berarti kalau ngelompati 3, kalau dari plus tetap plus. Kemudian 5. 5 asalnya tadi pembuat nolnya dari sini. Nah, pangkat 3. 3 adalah ganjil. Kalau ganjil berarti ganti. Berarti setelah 5 berarti sini ganti min gitu ya.
Kemudian min 3/2 juga pangkat 1 ganjil, ganjil berarti ganti, setelah plus berarti min. Nah, sekarang yang diinginkan. Yang diinginkan tandanya adalah kurang dari. Kalau kurang dari artinya apa? Berarti kita ambil yang negatif. Diambil yang negatif. Nah, kalau negatif ke sini berarti apa? Kurang ya. Berarti X-nya kurang dari min 3/2. Karena terpisah maka dikasih atau X-nya lebih dari 5. Tuh. Kemudian lanjut soal yang nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 di sini ada E kuadrat min 6X min 16 kali E kuadrat plus 3X plus 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti tadi kita faktorkan. Yang ini kita faktorkan ya. Berarti kita cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya min 16, kalau ditambahkan hasilnya min 6. Berarti di sini X min 8 sama X plus 2. Nah, sekarang bagaimana dengan memfaktorkan yang ini? Apakah ada dua buah bilangan kalau dikalikan 4, kalau ditambahkan 3? Ya, tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada, kalau tidak bisa difaktorkan, coba kita selidiki dari D-nya, dari diskriminannya. Nah, kalau kita hubungkan dengan diskriminan, D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya berapa di sini? 3 kuadrat. A-nya adalah 1, C-nya adalah 4. Nah, kalau kita cari gimana hasilnya? Negatif ya. Kalau di sini D-nya kurang dari 0 dan A-nya positif, maka bilangan ini adalah bilangan definit positif. Kalau bilangan definit positif, berapapun X yang kita masukkan, nilainya selalu positif. Berarti kan begini ya. Di sini ada bilangan. Nah, ada bilangan kalau dikalikan positif maka hasilnya harus positif. Kenapa? Lebih dari 0. Ulang lagi, ada bilangan apa kalau dikalikan positif hasilnya positif? Berarti ini adalah positif juga. Karena di sini lebih dari 0 ada sama dengannya, kita juga kasih lebih dari 0 positif. Hasilnya dari tadi. Jadi tanda ini tidak mencontoh dari sini ya. Tapi dari ini tadi yang bilangan positif. Cuma karena di sini ada tanda sama dengan, kita ngikuti ada sama dengan gitu. Nah, berarti di sini X-nya sama dengan 8 atau X-nya sama dengan min 2. Kemudian kita uji di garis bilangan. Dari yang kecil berarti min 2 sama 8. Nah, karena di sini ada tanda sama dengan, maka bulatannya ditutup. Nah, kita ngujinya maunya di angka berapa? Nguji di angka 0 gitu ya. 0 kalau saya masukkan ke sini kan ketemu negatif kali positif. Berarti hasilnya adalah positif. Karena masing-masing pangkat 1, maka ganti ruang, ganti tanda. Berarti setelah plus jadi min, di sini min. Yang diinginkan lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0 berarti yang bertanda positif. Berarti min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. Jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk soal nomor 6. Nah, untuk 2 kurang dari P kurang dari 4, maka penyelesaian dari E kuadrat min 5X min 6 kali min E kuadrat plus PX min 5 lebih dari 0. Dan seterusnya dipenuhi A kurang dari X kurang dari P. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau P-nya itu antara 2 sama 4, maka kita masukkan, kita selidiki D-nya gitu ya. Nah, kita selidiki D-nya. D itu adalah B kuadrat min 4 AC. B-nya di situ adalah P kuadrat min 4, A-nya min 1, C-nya adalah min 5. Nah, berarti di sini P kuadrat min 20. Kalau P-nya antara 2 sampai dengan 4, maka bernilai negatif, ya kan? Karena di sini D-nya negatif dan A-nya juga negatif, maka bilangan ini adalah bilangan definit negatif. Nah, kalau bilangan definit negatif, berapapun bilangan itu, kalau kita substitusi hasilnya pasti negatif.
Berarti di sini ada sebuah bilangan. Kalau dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya lebih dari 0 itu apa? Positif ya. Nah, berarti gini, bilangan apa jika dikalikan dengan negatif hasilnya positif? Berarti bilangannya harus bilangan apa? Iya, harus bilangan negatif. Berarti di sini x kuadrat min 5x min 6 kurang dari 0 gitu kan. Nah, kalau kita faktorkan berarti di sini x min 6 sama x plus 1. Berarti x-nya sama dengan 6 atau x-nya sama dengan min 1. Kalau saya gambar di garis bilangan, saya urutkan dari yang kecil, berarti di sini min 1 sama 6. Nah, ngujinya di angka berapa? Ngujinya di angka 0. Kalau 0 saya masukkan 0 saya masukkan ke sini ketemu negatif ya, berarti negatif, positif, positif. Nah, yang diinginkan adalah bertanda kurang dari 0. Kurang dari 0 adalah bertanda negatif. Berarti jawabannya min 1 kurang dari x kurang dari 6. Tuh. Nah, tadi di sini kesamaannya adalah A kurang dari X kurang dari B. Berarti kalau begitu A-nya adalah min 1 ya. A-nya adalah min 1, B-nya adalah 6. Nah, kalau saya masukkan ke pertanyaan tadi, di sini ada 2B min 5A. 2B, 2 kali B berarti 2 kali 6 dikurangi 5 kali A min 1. Nah, 12 ditambah dengan 5. 2B min 5A. Ya, 12 ditambah 5 berarti di sini jawabannya adalah 17 yang C. Kemudian nomor 7. Nomor 7 adalah bentuk pertidaksamaan rasional. Rasional itu adalah pecahan. Nah, ini bisa dilihat di playlist ya teorinya tentang pertidaksamaan rasional atau pecahan. Yang mana kalau ada seperti ini kita cari pembuat nolnya. Berarti kalau begitu yang bawah kita faktorkan. Berarti x min kalau dikalikan 12, kalau ditambahkan min 8 berarti x min 6, x min 2 gitu ya, lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau begitu pembuat nolnya adalah yang atas x sama dengan 3/2, yang bawah x sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Kemudian digambar di garis bilangan. Berarti urut dari yang terkecil 3/2, kemudian 2, kemudian 6. Nah, sekarang di sini ada tanda sama dengan, apakah semuanya boleh ditutup bulatannya? Tidak. Kenapa tidak? Karena penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Misalkan di sini asalnya 3/2. 3/2 adalah dari pembilang. Pembilang adalah yang atas. Kalau yang atas, kalau di sini ada sama dengan di sini berarti ditutup. Nah, 2 sama 6 asalnya dari penyebut. Karena penyebut itu tidak boleh 0, meskipun di sini ada tanda sama dengan, maka di sini harus tetap lubang gitu ya. Nah, selanjutnya kita nguji tanda. Nguji tanda lebih mudah kita menggunakan 0 ya, karena 0 bukan batas di sini. 0 adalah sebelum 3/2. Kalau saya masukkan ke sini 0, berarti yang atas ketemu min, yang bawah ketemu plus. Nah, min dibagi plus hasilnya adalah min. Berarti sini min. Karena di sini Karena di sini itu semuanya pangkat 1, maka ganti ruang, ganti tanda. Berarti min plus min plus. Nah, yang diinginkan adalah bertanda lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 adalah bertanda positif. Kalau bertanda positif berarti berarti di sini min 3/2 ada tutupnya ya, ada tanda sama dengannya, kurang dari x kurang dari 2 atau x-nya lebih dari 6. Karena sini tidak tutup, maka sini tandanya juga nggak ada sama dengannya. Oke, untuk bagian kedua kita lanjut pada video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.